Saya Putra. Di video ini, saya mau ajak ngobrol soal korupsi. Bukan cuma soal uang negara yang gaib, tapi soal karakter, moral, dan masa depan kita. Saya akan membahas beberapa kasus korupsi yang paling berpengaruh di Indonesia pada tahun 2025 dan bagaimana kita bisa ikut melawannya. Pada awal November tahun 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan. Ia diduga menerima suap dari proyek infrastruktur di Dinas PUPR. Penangkapan ini bukan yang pertama kali. Sepanjang 2024, ada 76 tersangka dari 35 kasus korupsi, dengan kerugian negara mencapai 266 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya soal individu, tapi soal sistem yang rusak. Ketika pejabat tertinggi daerah ikut bermain, maka kepercayaan publik akan runtuh. Selanjutnya pada bulan Februari 2025, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kasusnya terkait korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang antara 2018 sampai 2023. Modusnya melibatkan manipulasi data, kerjasama gelap dengan kontraktor KKKS, dan pengabaian prinsip transparansi. Yang bikin publik marah, ini terjadi di sektor energi, sumber daya vital yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Ketika pejabat di BUMN seperti Pertamina ini terlibat korupsi, dampaknya bukan cuma finansial, tapi juga ke stabilitas nasional. Kita belajar dalam etika profesi bahwa tanggung jawab publik harus dijaga, apalagi di sektor strategis seperti ini. Pada bulan Maret tahun 2025, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono bersama Bupati Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Agus sudah menjabat selama 13 tahun dan selama itu diduga melakukan promosi jabatan yang enggak sesuai prosedur. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan bahwa birokrasi harus bersih dan adil. Salah satu langkah sederhana tapi berdampak yaitu memasang banner anti korupsi di tempat publik. Banner kayak zona bebas korupsi atau berani jujur hebat bisa jadi pengingat moral buat semua orang. Dalam materi etika profesi dan pendidikan kewarganegaraan, kita belajar bahwa simbol publik bisa membentuk budaya. Bukan hanya banner, kita harus menyuarakan bebas anti korupsi dengan cara membuat postingan atau membuat video ajakan anti korupsi agar bisa menjadi pemicu edukasi, refleksi. Ketika masyarakat melihat pesan anti korupsi setiap hari, lama-lama akan tumbuh kesadaran dan bisa terbebas dari korupsi. Tapi buat pejabat yang suka korupsi, kita butuh solusi yang lebih tegas dan sistemik. Pertama yaitu mengaudit transparan dan berkala. Harus dilakukan oleh lembaga independen dan dipublikasikan ke publik. Lalu, adanya pendidikan anti korupsi wajib untuk pejabat dan ASN. Sebelum mereka dilantik, wajib ikut pelatihan etika dan studi kasus korupsi, biar nggak cuma paham aturan, tapi juga punya karakter. Kita nggak bisa nunggu pejabat berubah duluan. Kita harus mulai dari diri sendiri, dari ruang kelas, dari komunitas, dari suara kita. Ajak temanmu diskusi, memasang banner menyuarakan anti korupsi, karena korupsi bukan takdir, ia bisa diberantas kalau kita berani dan jujur. Saya Putra dan saya berani jujur. Kamu juga pasti bisa anti korupsi.